Sorotan Dunia Islam. Rekan Akta, saat kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Pak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas tentang problematika terkait dengan pondok pesantren di Indonesia. Beberapa waktu lalu ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, dan kemarin terkait dengan pemberitaan salah satu media terkait dengan pondok pesantren Lirboyo, kehidupannya sehari-hari begitu, Pak Fuad, silakan. Iya, Ulfir Kanakta. Saya kira pertama-tama kita harus dudukan pemahaman kita tentang pesantren secara umum. Siapapun yang berupaya memahami pesantren harus mengkaji sejarah pesantren. Pesantren itu berdiri sebelum negara ini ada. Jadi dia sebagai sebuah lembaga pendidikan, sebagai bagian dari civil society setelah negara ada. Yang ketiga, dia mengambil peran membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Karena tidak semua peran pendidikan bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama terkait dengan keterbatasan dana dan sumber daya. Itu. Kemudian yang kedua, siapapun yang mempelajari sejarah pesantren itu terbangun karena sosok kiai yang membangun pesantren itu dengan dana sendiri. Di awalnya itu kan karena keikhlasan. Orang-orang besar ini punya ilmu, ada keterbatasan dana, siapapun mau belajar silahkan datang gitu ya, dengan segala macam keterbatasan. Maka orang datang dengan segala keterbatasannya. Jangan melihat pondok pesantren yang hari ini. Jadi sejarah panjang kontribusi pesantren bagi bangsa ini, baik sebagai lembaga kebudayaan maupun sebagai bagian dari perjuangan bangsa ini. Banyak sekali pondok pesantren yang berjuang melawan penjajah Belanda dan menumpas PKI. Itu konteksnya, Mbak Ulfir. Kemudian yang kedua, meskipun perjalanan panjang ini dari sisi pesantren harus juga ada keterbukaan, terbuka diri untuk mendapatkan kritik. Karena tidak hanya kita berpegang pada bahwa sejarah hanya panjang, kontribusi panjang, lalu kemudian tidak ada perubahan. Harus juga ada perbaikan, ada kritik, ada transformasi agar lebih baik. Nah, dalam kasus yang pertama, kasus robohnya musola itu, saya kira ini memang banyak terjadi sebetulnya ya di beberapa pesantren, termasuk juga masjid kita gitu ya. Karena mungkin literasi yang kurang cukup soal keselamatan, mungkin juga untuk menghindari biaya yang lebih besar kalau mengundang arsitek atau civil engineer gitu. Nah, maka unsur-unsur keselamatan ini kadang-kadang terabaikan. Bukan kadang, bahkan sering. Kita lihat misalnya di mana masjid dibangun gitu ya, tanpa konsultasi dengan ahli civil engineering, teknik sipil. Ya, yang penting jadi gitu. Nah, ini juga menimpa beberapa pondok pesantren yang dibangun bahkan dengan tenaga santrinya, dengan bahasa gotong royong, dengan bahasa keberkahan, membangun bangunan dengan logikanya masing-masing. Nah, ini yang terjadi di pesantren Al-Khozini. Ternyata sampai kemudian wafat 63 santri. Ya, ini kan sebetulnya bagian dari, kalau dalam perspektif Islam, maqasidus syariah. Nyawa itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang berakibat fatal. Hilangnya nyawa. Nyawa itu maqasidus syariah, tujuan syariat itu menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Lalu kemudian kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Itu bagian dari tujuan syariat. Maka memang saya sih berharap ke depan memang ada semacam audit, ada bimbingan dari pihak pemerintah. Ya, karena pesantren sudah berkontribusi banyak pada negara dan layaknya negara memberikan bimbingan teknis soal keselamatan. Nah, mungkin di pesantren juga perlu dikembangkan lagi fikih keselamatan. Karena Anda bicara fikih nisa, kemudian fikul bi'ah, fikih lingkungan, macam-macam. Nah, saatnya kita bicara fikih keselamatan, menegakkan kembali hifdzun nafs, menjaga nyawa. Itu kepada santri, kepada masyarakat. Itu.
Ini yang kasusnya soal pesantren roboh ya, Lutfi, Iya. rekan Delta. Karena yang nyawa dalam teori kepolisian ketika ada yang meninggal itu harus dilihat ini bunuh diri atau pidana atau tindakan lalai yang menyebabkan kematian orang, dan memang sudah tersangkanya. Kalau di luar itu, tetapi saya bicara dalam konteks agama. Iya. Yang kedua ini yang saya cermati, Mbak Ulfi, soal kasus tayangan expose uncensored dari Trans 7. Iya, benar. Yang menyoroti kehidupan kiai dan santri dan menimbulkan protes luas dari kalangan pesantren, ormas Islam dan publik, dan menilai program itu tidak sensitif terhadap nilai keagamaan, menganggap berpotensi merusak citra lembaga pendidikan Islam, terutama pendidikan Islam tradisional. Jadi saya khawatir kemudian literasi kebudayaan terutama dalam pesantrennya itu rendah sekali. Jadi, kami sensitivitas mengangkat kasus-kasus seperti ini. Saya sempat dia tayangannya, memang dari narator yang menyampaikannya saja bahasa yang disampaikan tuh bahasa nyinyir. Itu bukan, tidak layak sekali untuk mengangkat hal-hal yang sensitif seperti ini. Itu dengan bahasa agak nyinyir, agak memojokkan. Itu seperti tayangan tayangan kalau dulu pernah kita dengar istilah spontan gitu. Spot-spot tertentu ditunjukkan lalu dengan bahasa nyinyir. Dari situ saja saya kira jangankan bicara pesantren, orang sakit hati lah digambarkan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nampaknya itu yang saya bilang, kenapa nih baru pulang dari Amerika kayaknya editornya, karena terobsesi dengan bahasa, dengan peran media massa. Kan kalau orang sudah mencebutkan diri dalam bisnis media massa, harusnya punya pikiran yang tercerahkan bahwa ini bukan bisnis biasa. Media massa itu disebut pilar keempat demokrasi. Kenapa? Dia tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, tapi punya peran menginformasikan, membentuk opini publik, dan melakukan kritik sosial. Oke lah, katakanlah ini yang disebut dengan expose uncensored itu bagian dari kritik sosial gitu. Tapi cara ngebungkusnya saya kira jurnalisme exposure. Ya, kami mencoba kembali untuk menghubungi Bapak Fuad ya, terkait dengan pemberitaan ataupun liputan khusus ya rekan Dakta dari Trans 7 tentang pondok pesantren di Lirboyo ini. Tentu menuai pro dan kontra terkait dengan hal ini. Silakan rekan Dakta dapat bergabung. Ya, Pak Fuad, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat terputus sinyalnya, Pak. Iya, Mbak Ulfi. Iya, silakan. Jadi saya kira media yang khusus tayangan ini itu kan hidup dalam ekosistem kapitalisme atensi. Di mana nilai utama bukan lagi kebenaran tapi rating. Program seperti Expose Uncensored dirancang untuk memancing emosi, rasa ingin tahu, dan kontroversi. Nah, karena dengan begitu meningkatkan yang disebut dengan viewership, gitu ya, dan pendapatan iklan. Jadi Trans 7 adalah ekspresi dari logika pasar, bukan logika kebenaran. Karena menjual sensasi, ya namanya jual sensasi itu ya pasti laku. Gitu. Apakah tidak boleh menayangkan seperti ini kritik sosial? Boleh, dan saya sangat apresiatif kalau ada upaya misalnya melakukan kritik sosial termasuk kepada pondok pesantren, gitu ya. Dan tapi harus dipahami, harus punya literasi yang tinggi tentang kebudayaan ini. Pertama-tama bahwa ini adalah subkultur, bukan kultur biasa. Ketika bicara pesantren, subkulturnya beda-beda. Ngesot misalnya yang ditayangkan itu tidak ada dalam subkultur pesantren yang diasuh oleh Muhammadiyah dan Persis misalnya.
itu khas yang ada di NU, gitu ya. Tapi dia juga punya filosofi tersendiri. Ngesot itu juga terjadi di kalangan keraton yang disebut abdi dalam, gitu. Kalau orang nggak memahami budayanya, dia akan gebiah uyah, gitu ya. Hanya pakai kacamata dunia modern bahwa itu adalah budaya menghamba, amplop, kemudian cium tangan, bolak-balik, gitu. Itu tidak bisa dipahami kecuali orang itu masuk ke dalam ya yang disebut dalam penelitian itu observation participant. Jadi dia masuk kemudian merasakan apa sih yang dimaksud ini, gitu, nilainya apa. Gitu. Kalau tidak bisa dipahami ya akhirnya jadi melihat kaca modern, ini penghambaan, ini memperkaya. Saya mendukung kritik sosial begini karena memang ada juga oknum-oknum yang seperti itu kan beberapa waktu yang lalu sering disorot. Ada mubalik yang menampilkan mobil di atas 3 miliar, 4 miliar gitu. Sementara ada kiai yang benar-benar khas, tidak lepas urusan dunia, menolak soal amplop segala macam. Itu ditayangkan dalam cover both sides. Bisa dikonfirmasi ke kiainya, lalu kemudian disampaikan, diberikan komentar. Mengapa ada kiai yang misalnya mubalik kemana-mana pakai mobil mewah, pakai motor mewah, rumahnya besar. Ini fenomena apa? Itu dikonfirmasi biar mereka menjelaskan, bukan hanya capture lalu kemudian disorot, dinarasikan dengan negatif. Ini saya kira bukan cuma soal juga saya dari pondok pesantren meskipun dari subkultur yang berbeda. Bukan karena pembelaan membabi buta pada pesantren, tapi memang ada yang salah dalam penelitiannya itu. Karena mengapa? Karena tidak proporsional, tidak objektif, dan tidak cover both sides. Ada di situ wawancara kepada kiainya, apalagi yang di capture itu kiai yang sangat dihormati betul, gitu. Itu Mbak Oki, saya kira problem di jurnalismenya itu ya kurang literasi. Iya, seharusnya kan ada observasi terlebih dahulu ya sebelumnya, kemudian ada cover both side, misalkan orang yang memang ada di situ, kiainya misalkan kita wawancarain dan sebagainya, sehingga nggak blunder seperti ini ya Pak Fuad. Iya, kecuali kalau memang ini disengaja ya, punya motif tertentu, mendiskreditkan, menghancurkan image pesantren, ya, mendekonstruksi wibawa pesantren dan kiai, gitu. Kalau itu sengaja lain cerita. Tapi kalau memang ketidaksengajaan memang fatal. Pertama, itu yang saya katakan tadi, ini harus dipahami bukan lembaga biasa. Punya sejarah panjang sebelum negara ini berdiri. Ya, punya kontribusi besar. Yang kedua, ini lembaga sakral. Gitu ya. Kalaupun mau melakukan kritik sosial, harus melibatkan sosiolog, melibatkan tokoh agama, melibatkan tokoh budaya untuk memahami bagaimana perjalanan seperti ini. Sama ketika Anda, ini kebetulan yang disorot pesantren. Coba mereka menyorot misalnya fenomena ngesot di keraton dengan abdi dalam. Saya kira juga masyarakat Jawa Tengah, Jogja itu akan protes besar karena tidak memahami kulturnya. Meskipun dalam konteks kita itu terlihatnya ini kok perbudakan gitu ya, ini kok eksploitasi terhadap rakyat bawah gitu. Nah memang tipis bedanya. Ada orang-orang yang melihat begini mengeksploitasi orang miskin, menjual doa, menjual agama, memperkaya dirinya. Tapi di sisi lain ada yang memang muncul dari bawah, dari masyarakat yang menganggap bahwa kiai itu ulama, guru yang harus dihormati, memiliki nilai keberkahan, maka mereka siap mau disuruh apapun. Itu nggak bisa dipahami oleh misalnya orang-orang yang berpendidikan dari Barat atau Amerika Serikat atau di mana pun. Ada orang datang ke seorang guru, dosen, mau melakukan atau kiai mau melakukan apa saja, yang penting saya bertatap muka dengan kiai itu untuk konteks keberkahan. Jadi idiom-idiom itu harus dipahami. Ada konsep keberkahan, ada konsep tolabul ilmi, belajar, ada konsep penghormatan, gitu. Nah, cuma semua orang saya kira nilai penghormatan kepada yang tua, kepada guru itu universal ada. Ekspresi penghormatannya itu yang beda-beda.
ya kalau dalam masyarakat di Barat ya penghormatan dalam rangka ya dengan gelar, dengan kehormatan. Tapi dalam masyarakat tradisional tidak hanya cukup dengan gelar, mungkin dengan cium tangan, dengan jalan ngesot, dengan yang lain. Dan sekali lagi saya katakan ini subkultur. Di pesantren saya dulu sama sekali tidak ada yang namanya ngesot gitu. Saya dengan kiai saya yang 70 tahun juga tidak cium tangan, salaman. Cium tangan pun dia tolak gitu. Kemudian tidak ada memberi amplop, apapun namanya, tidak ada, kita kenal konteks misalnya ngalap berkah. Jadi itu subkultur. Ya, wajar kalau misalnya yang tersengat dan marah betul pesantren NU, karena itu ada dalam tradisi mereka dan mereka memiliki argumen yang sah, elit. Yeah. Mengapa santri berperilaku begitu dan mengapa kiai-kiai diperlakukan seperti itu? Begitu Mbak Ugi. Ya, ini memang tradisi tersebut memang sudah ada dari dulu atau baru-baru ini yang tadi Pak Fuad sebutkan? Oh, kalau tradisi dari dulu, jadi itu yang saya pikir sejarah panjangnya dalam masyarakat kita. Ya, munculnya pesantren itu mendahului negara karena ada orang alim, orang besar yang punya ilmu dihormati oleh masyarakat. Lalu dia mempersilahkan orang untuk belajar dengan dirinya. Dia buka di rumahnya dengan keterbatasan dana. Yang penting ikhlas, tidak dibayar. Siapapun boleh datang. Maka ada orang miskin datang, makan seadanya, toilet seadanya, tidur di tempat yang seadanya. Karena keterbatasan dana, tapi sangat ingin belajar ilmu. Nah, itulah sebagian pesantren ada yang bilang, oh itu pesantren nggak sandar, kumuh, segala macam. Itu karena memang berangkatnya dari situ. Dia tidak meminta uang dari santrinya. Santrinya ikhlas, mau disuruh apapun karena tidak punya uang. Dan kiainya mau mengajarkan tanpa dibayar apapun. Maka seadanya. Nah, itu sejarahnya. Mereka tuh begitu ikhlas. Maka mereka cara menghormatinya dengan jalan ngesot. Mungkin ketika itu saya kira konteks ngesot juga bukan cuma di kalangan pesantren ya. Sekali lagi di kalangan abdi dalam, bagaimana mereka menghormati sultan, menghormati raja, itu dengan cara melihat hierarki yang seperti itu. Gitu. Jadi kemudian budaya memberi kalau sekarang kan ada transformasi. Dulu mungkin memberinya bukan amplop, bawa padi, bawa hasil bumi makanan, bawa rantang gitu. Tapi sekarang kan jadi simbolik. Memberikannya amplop. Mungkin ada yang tidak tahu memberinya bukan pakai amplop, memberikan transfer. Tapi karena konsep berkah itu mereka tidak mengenal transfer, harus ada bersentuhan. Maka membawa amplop memberikan kepada kiai santri. Tapi kalau dibicarakan secara demokratis, secara terbuka, melibatkan pakar, boleh dibahas seperti ini. Saya sangat setuju. Kalau mau dikatakan sebagai kritik sosial, undang tiap pesantrennya, undang sosiolog, undang mereka yang punya pandangan modern, gitu, lalu dibahas secara terbuka. Karena tidak menutup mata, banyak juga saya kira tokoh-tokoh agama yang memanfaatkan suasana dan mentalitas masyarakat yang seperti ini. Mudah direkayasa dengan kalau mau doa berapa? 1 juta. Kalau 1 juta segini, kalau 20 juta doanya tembus. Bacain Al-Fatihah sampai 1000 kali. Itu kan bagi saya sudah menyimpang, sudah ada semacam transaksional dalam beragama. Begitu, Mbak. Jadi apakah memang ngesot? Memang ada. Apakah memberikan amplop? Memang ada. Apakah nyium tangan bolak-balik? Memang ada. Tapi harus dipahami konteksnya. Mengapa mereka melakukan itu? Dan mereka menganggap ada idiomnya. Berkah. Kalau sudah bicara berkah lain cerita. Itu dia, Pak. Tidak bisa dengan konteks dunia modern, tapi idiomnya tidak dipakai. Kalau saya tiba-tiba ngesot di hadapan Purbaya atau di hadapan Mr. Bahlil misalnya, itu kan jadi kontroversi karena nggak ada konsep berkah di situ. Bagaimana menerangkannya kecuali mungkin penghambaan. Tapi kalau masuk konteks pesantren atau masuk konteks keraton, abdi dalam dan sultan, itu bisa dipahami. Begitu. Baik. Pak, apakah ini juga akan menjadi pembelajaran tersendiri juga bagi media-media lain ataupun orang-orang yang ingin istilahnya penelitian terkait dengan kehidupan pesantren ini, Pak? Saya kira harus belajar dua-duanya. Nah, jadi pertama
media, terutama 7 ya, Ya. harus menerapkan yang disebut dengan religious literacy journalism, memahami simbol dan sensitivitas agama sebelum produksi tayang. Nah, libatkan ahli agama, sosiolog, antropolog untuk memverifikasi konteks sosial keagamaan gitu. Tapi kalau hanya produsernya tamatan Amerika, saya jamin ke depan akan terjadi lagi, dia nggak akan ngerti. Gitu ya. Dan untuk komunitas pesantren juga saya lihat misalnya gini, ada semacam media engagement strategi. Pesantren perlu membuka diri untuk literasi media agar tidak terus menjadi objek framing. Dia harus menjelaskan mana yang benar-benar justified dan mana yang menyimpang gitu. Jadi untuk gunakan media sosial untuk memperkuat narasi positif pesantren. Banyak sekali yang tidak tahu bahwa pesantren itu berdiri lebih dulu daripada bangsa ini. Yeah. Sebelum kata-kata Indonesia ditemukan, pesantren belum merajalela di Nusantara ini. Yang namanya lembaga pendidikan itu mereka sudah lebih dulu, gitu ya. Cuma sekali lagi karena keterbatasan sumber daya, ya perkembangannya mungkin tidak mengikuti perkembangan kayak dunia modern, gitu ya. Soal metode, soal soal sumber daya dan yang lainnya. Itu aja saya kira. Dan buat kita publik, saya kira harus tetap kritis tanpa emosional. Yeah. Jadi kita mengevaluasi konten dengan rasional, memberikan kritik, tapi udah bagus apa yang dilakukan ini pembelajaran buat media massa, tidak serampangan karena mereka merasa kuat, merasa powerful mendefinisikan sesuatu gitu. Misalnya ada yang menganggap bahwa ini mereka mencoba merampas definisi sakral dari kiai dan pesantren, lalu mau diterjemahkan bahwa mereka ini sudah nggak layak hidup di dunia modern. Dia mencoba meredefinisi, tapi ya itu sekali lagi mereka lupa. Mereka bukan tinggal di Eropa, mereka tinggal di negara ini yang mayoritas Muslim, gitu ya, kontributor terbesarnya umat Islam dan basisnya banyak di pesantren, gitu. Baik, Pak, ini wajar ya kan reaksi-reaksi dari netizen, kemudian para alumni santri, kemudian pengasuh, kemudian dari ormas ini bagaimana mungkin Pak Fuad melihat reaksi-reaksi dari mereka? Kalau saya sangat proporsional karena mereka jadi objeknya. Siapapun yang tidak jadi objeknya melihat bagaimana gaya jurnalisme ini dijalankan, ini sangat tidak profesional. Karena itu saya katakan tadi, dia bicara hal yang sensitif, lembaga sakral, kemudian dengan narator yang nyinyir begitu, itu merendahkan. Lain cerita kalau misalnya talk show, talk show-nya kayak ILC, gitu ya, menentukan sosok, metode segala macam, ada cover both sides. Nah, itu mungkin orang meskipun kontroversial ada justifikasinya. Sudah diundang kok sosiolog, dari pesantrennya diundang. Ini kalau ini kan sepihak, itu komunikasi satu arah, tidak ada konfirmasi, ngambil gambarnya serampangan. Mungkin kalau ngambil gambarnya kiai kampung mana gitu, yang diambil gambar kiai berpengaruh, pesantren Lirboyo, pesantren besar, pesantren lama, pesantren punya kontribusi besar pada bangsa ini, tanpa ada konfirmasi. Ditanya apakah itu keterima, memang benar teman. Pak Fuad? Halo Pak? Iya, halo Pak? Iya, Pak Fuad? Halo Pak? Ya, terputus komunikasi kami dengan Pak Fuad. Ini terkait dengan pemberitaan ya, mungkin reaksi yang sangat wajar ketika menanggapi hal ini ya. Pak Fuad terputus lagi, bisa dilanjutkan kembali Pak? Ya Mbak Ulfi, saya kira responnya bukan lagi proporsional, sangat proporsional. Jadi ya karena mereka sangat berhak, bahkan menempuh jalur hukum pun sangat berhak gitu ya. Karena saya lihat
produksi jurnalismenya itu amburadul. Ini kayak tayangan lucu-lucuan gitu, ambil capture sembarangan gitu. Padahal yang dibicarakan masalah sangat sensitif, masalah lembaga yang sakral. Bukan tidak boleh dilakukan kritik sosial, boleh, tapi konteks diskursnya diskusinya seperti apa, bukan seperti itu. Kalau diangkat misalnya ke KLC itu representatif, proporsional, mengundang pembicara yang ada dalam kedua belah pihak. Silakan mau mengkritik, yang mau membantah, mau membela, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, jangankan dari pihak pesantren ya, saya pikir dari lembaga yang normal pun, mereka yang praktisi dalam dunia jurnalisme akan mengkritisi seperti itu. Tidak ada konsultasi misalnya kepada sosiolog, kepada antropolog untuk membicarakan hal ini. Tidak ada narasi akademik gitu. Narasi yang disampaikan tuh bahasanya bahasa pasar, bahasa biasa saja gitu. Maka sudah sangat proporsional meminta maaf, dan mereka sudah minta maaf, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada jalur hukum. Gitu. Karena mereka yang bergerak di dunia jurnalisme, dunia bisnis itu harus sadar bahwa mereka bukan bisnis kuliner, bukan bisnis kesehatan. Ini bisnis yang di dunia barat disebut elemen keempat, demokrasi. Harusnya mencerdaskan bangsa, mengajak untuk melakukan kritik sosial, bukan hanya menginformasikan, tapi gue jangan digunakan untuk menyelewengkan gitu. Nah, kita bersyukur karena di zaman ketika rezimnya tidak benar-benar memihak kepada oligarki, kepada media massa segala macam gitu, sehingga terbuka kritik. Nah, kalau rezimnya berkoalisi dengan media massa, bisa dijadikan alat politik untuk menekan, menghancurkan lembaga-lembaga sakral seperti pesantren dan kiai serta santri. Gitu, Mbak Uti. Ya, Pak, mungkin akankah berbeda ketika mungkin ada satu stasiun televisi yang hampir sama, tapi bukan pondok pesantren yang terkenal banget nih Pak, yang di pelosok, di pedesaan gitu Pak, yang masih bersifat tradisional banget gitu Pak? Saya kira akan sama. Ini bobotnya akan lebih besar. Ini karena bobotnya lebih besar. Tapi kalau yang disorot pesantren dengan budayanya pasti akan sama, reaksinya akan sama. Terutama NU yang banyak membawahi pesantren gitu ya. Tapi ini bobotnya semakin besar karena dia salah ambil gambar. Gitu. Salah tempat ya. Salah tempat ya. Iya, pesantren besar, lalu kemudian kiai yang dihormati, punya santri, termasuk santrinya bekas mantan ketua NU ya, Abdul Siraj. Benar. Ini organisasi besar loh, lebih dari 80 juta pengikut gitu, pendukung gitu. Jadi bukan soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat gitu. Yaitu mungkin baru pulang dari Amerika, melihat fenomena di Amerika, kritik kepada apapun yang sakral silakan. Media massa itu berperan untuk mendekonstruksi definisi yang ada di masyarakat. Kira-kira begitu. Dia mencoba mengambil alih definisi kiai, santri, amplop yang dianggap sakral untuk tidak disakralkan. Kira-kira begitu. Kita melakukan kritik sosial, ini nggak benar, ini nggak pas dalam dunia modern. Tapi ya sama sekali tidak elegan membawakan. Sekali lagi kalau misalnya dibawakan di ELC dengan pembicara yang proporsional, saya angkat topi. Gitu. Meskipun temanya tema yang sangat sensitif, karena memang ditemukan di belahan dunia yang lain ada praktek-praktek yang dimanfaatkan orang yang memperkaya diri, mengatasnamakan dirinya sebagai pemuka agama, dan masyarakat terus dieksploitasi, ya dibodoh-bodohi. Gitu. Baik, semoga menjadi pembelajaran kita semuanya, apalagi dalam bijak bermedia ya Pak ya. Betul, Mbak Oki. Gitu. Dan ya mudah-mudahan Nakta mencerahkan, Insya Allah, apalagi membawa dakwah, gitu ya, dan transformasi, mengajak orang menjadi lebih baik. Siap. Baik, terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi rekan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam.
Rekan-rekan demikian sorotan Uni Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Hairul Fuad.